Jangan sekali-kali di antara kalian itu meninggal dunia kecuali kalian berprasangka yang baik kepada Allah. Karena ini merupakan modal besar ketika kita akan menuju kepada arah kematian apabila qadarullah orang yang kita cintai menuju kepada sakaratul maut. Makanya inilah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan oleh para sahabat. Makanya sampai Abdullah bin Umar berkata, siapapun sebelum meninggal dunia dia dalam kondisi berprasangka yang baik kepada Allah, maka dia mati menuju kepada surganya Allah. Dia matinya dalam kondisi manja, dalam kondisi dia mendapatkan surga. Dan inilah yang harusnya kita bangun kepada keluarga-keluarga apabila kita menjumpai hal-hal yang tidak terduga. Ketika saturasi oksigennya mulai turun, maka kondisikan supaya dia berprasangka yang baik kepada Allah. Ustadz, bisa nggak saya hidup tanpa ada syahwat? Nggak bisa. Kalau hidup kita tanpa syahwat, kita nggak makan. Kayak malaikat kan nggak makan. Disuguhi Nabi Ibrahim, dipotongkan seekor kambing atau seekor sapi ya. Kemudian ternyata para malaikatnya tidak menyentuh karena nggak punya syahwat. Kita nggak bisa punya anak kalau tidak punya syahwat. Syahwat itu ada. Sebagaimana syahwat kalau diletakkan pada perkara yang haram akan menjadi dosa, maka kalau diletakkan pada perkara yang halal akan menjadi kebaikan. Makanya hati yang salim itu dia akan terus sadar betul bagaimana dia akan meletakkan hatinya, dia akan meletakkan pikirannya sesuai dengan perkara-perkara yang membebaskan dia dari perkara yang dosa. Syahwatnya itu diletakkan. Jadi syahwat itu nggak bisa dibunuh. Syahwat itu adalah diarahkan. Bisa saya membunuh syahwat? Tidak bisa, hanya bisa diarahkan. Makanya kemudian kalau ada orang berkata gini, apa itu? Jangan nikah karena syahwat, jangan nikah karena nafsu. Loh, nikah itu merupakan bagian untuk melampiaskan nafsu dan syahwat pada tempat yang tepat. Kalau kita lihat manusia terhadap akhirat itu ada yang mereka cuek, sudah cuek, nggak peduli aja mereka. Tapi ada yang nantang, ada yang mereka itu sengaja nantang. Mereka mengatakan nggak apa-apa di neraka daripada di surga sama orang-orang semacam itu. Ini menantang ini. Ya, sebagaimana ada ucapan kadang-kadang sama orang-orang yang mereka itu sudah terkunci hatinya, mereka berkata ngapain ada timbangan? Memang di pasar apa sampai butuh timbangan nanti di akhirat? Memang nggak ada peralatan yang lebih canggih apa? Detektor gitu, nggak usah pakai timbangan gitu. Dan tidaklah ucapan-ucapan semacam ini adalah orang-orang yang sudah terkunci hatinya sampai hatinya tidak lagi merasakan tentang bagaimana kedahsyatan perkara akhirat yang sejatinya kita tidak akan sanggup. Sabar itu ada 3. Pertama, sabar ketika melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan larangan. Dan yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi ujian dan musibah. Sabar ketika menghadapi ujian dan musibah sering kita sangka menjadi sabar yang paling besar ditimbang di dalam mizan kebaikan. Padahal itu prasangka dan tidak berdasarkan kepada hujjah. Tetapi sabar itu yang memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah, bukan sabar ketika mendapatkan ujian, tapi sabar ketika melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Itu merupakan sabar yang apabila diletakkan pada mizan dan timbangan kebaikan manusia, maka kesabaran dalam 2 perkara itu lebih berat dari kesabaran kita menghadapi ujian dan musibah. Yang kita takutkan itu bukanlah kita mendapatkan musibah, karena setiap kehidupan pasti beririsan dengan ujian dan musibah. Tetapi yang kita khawatirkan dan kita takutkan kalau kita tidak mendapatkan pertolongan Allah. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk bersyukur di waktu lapang, tapi juga Allah memerintahkan kita untuk bersyukur di waktu sempit. Karena itulah sejatinya yang bisa menurunkan pertolongan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah menurunkan air hujan, membasahi permukaan bumi, menghidupkan yang mati, membasahi yang kering. Dan itulah yang kita harapkan. Semoga dengan kita melatih diri kita, memaksakan poros hati kita untuk tetap bersyukur. Ketika kita senantiasa menghitung-hitung kembali nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita jauh lebih besar daripada ujian yang Allah berikan, inilah yang menjadi sebab terbitnya pelangi di atas kabut yang sedang kita hadapi.